Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya yang selalu membawa kabar-kabar seru yang terbaru nih. Akhirnya, setelah sekian lama ditunggu-tunggu, terkhusus ini Roy Suryo CS, ijazah Bapak Jokowi akhirnya diperlihatkan. Ini dia videonya teman-teman. Mari kita tonton sampai habis ya. Ijazah Pak Jokowi akhirnya telah ditunjukkan tadi kepada para eh, tersangka maupun kuasa hukumnya. Tidak ada lagi yang bisa untuk meragukan ijazah Pak Jokowi apakah sudah disita atau belum. Ijazah aslinya telah ditunjukkan. Sah. Tadi dilihat langsung juga oleh para tersangka maupun kuasa hukumnya. Sangat baik. Kenapa kami katakan sangat baik? Pertama-tama, walaupun kami kembali juga harus masih menunggu hasil yang internal sesi 2, namun di sesi pertama tadi terdapat penjelasan yang sangat komprehensif juga dari semua pihak, dari penyidik, para pendumas maupun kami juga. Diskusinya sangat panjang dan di situ sangat simpel, yaitu penyidikannya sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum. Nah, hal yang kedua yang sangat cukup mengagetkan kami juga, namun kami sangat apresiasi adalah ijazah Pak Jokowi akhirnya telah ditunjukkan tadi kepada para tersangka maupun kuasa hukumnya. Jadi kami cukup mixed feelings juga ya. Tadi awalnya kami mengatakan ini kira-kira gimana, apakah sudah sesuai prosedur, tapi ternyata ya mungkin sudah jalannya juga, tadi ditunjukkan oleh para penyidik dan kami sangat apresiasi dan sudah dilihat langsung oleh mereka. Mereka juga mengatakan, aduh terima kasih, sangat mengapresiasi, dan itu ya kami sangat saling menghormati bagaimanapun kan. Tadi rekan-rekan kuasa hukum juga rekan sejawat kami juga, walaupun kami sekarang beda posisi, cuman kami sangat mengerti posisi mereka bahwa mereka sangat mensyukuri adanya hal ini. Jadi mungkin satu yang saya kembali harus ingatkan dan tegaskan, tidak ada lagi yang bisa untuk meragukan ijazah Pak Jokowi apakah sudah disita atau belum. Ijazah aslinya telah ditunjukkan. Sah. Tadi dilihat langsung juga oleh para tersangka maupun kuasa hukumnya. Wah, ini udah. Ini sudah ditunjukkan teman-teman. Yang selama ini diributkan oleh pihak Roy Suryo CS. Katanya tunjukkan. Kalau udah ditunjukkan, selesai. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Setelah ijazah Bapak Jokowi ditunjukkan, apakah mereka mengakui kalau ijazah Bapak Jokowi itu asli? Enggak teman-teman. Tetap saja mereka ngeyel. Padahal ini dari pernyataan Yakub Hasibuan, ijazah Bapak Jokowi itu ditunjukkan langsung kepada kuasa hukum Roy Suryo CS dan ke para tersangka. Waduh. Ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut kalian sendiri. Salah satu pengacara Ibu Eli itu pun menyentuh itu. Oh, sampai menyentuh ya? Dia bilang. Okay. Dia bilang dia menyentuh. Siapa itu? Ibu Eli. Oh, saya nggak tahu. Bukan Pak Al-Ghatiri, tapi Ibu Eli kuasa hukum dari Bung Egy Sujana, ya, dan Bang Egy. Dia bilang, saya menyentuh, saya melihat itu ada emboss, saya ada watermarknya, dia bilang, dan fotonya ada lintasan merah juga. Dia langsung bilang, wah ini asli saya. Dia bilang begitu. Ini asli. Ada dan ada watermarknya. Saya pegang. Saya congkel gitu, saya pegang. Ya, itu Pak Imam apa namanya? Imamuddin itu luar biasa. Mungkin Allah membolak-balikkan hatinya, akhirnya dibuka dan diperlihatkanlah. Di depan kami diguntinglah amplop dan pengikat ijazah tersebut. Ijazah kami lihat, saya kaget. Semua saya lihat asli. Asli ijazah ya. Kalau asli itu punya Pak Jokowi, itu nggak urusan saya. Karena saya nggak mampu membandingkan dengan yang lain. Perbandingan tidak ada. Saya tidak pernah melihat perbandingan, saya nggak punya perbandingan. Nah, menurut pihak kepolisian itu asli, bagi saya itu asli. Karena selama ini yang beredar kan fotokopi. Nah, ada watermark, ada apa namanya? Embus. Ya. Gitu. Ya, apa namanya? Nembus ada dan ada watermarknya. Saya pegang. Saya congkel gitu, saya pegang. Saya raba.
walaupun tidak boleh dipegang, hanya boleh dilihat saja. Nah, ini sudah fix, sudah clear seharusnya teman-teman. Ini pengacara Egy Sujana, Bu Eli sendiri mengakui soal keaslian ijazah Bapak Jokowi. Dia bahkan meraba, melihat semuanya lengkap. Tinggal sekarang pihak Roy Suryo CS. Ada 3 orang yang paling keras sekarang. Yang ngeyel banget menuduh ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Meskipun di depan mata mereka sudah diperlihatkan. Ini gimana kalau menurut pendapat kalian, teman-teman? Perkara khusus kemarin dimohonkan oleh 2 pihak. Satu yang namanya tim kuasa hukum anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, ya, tim advokasi anti kriminalisasi akademi aktivis, di mana saya bukan klien mereka. Saya bukan klien mereka. Kedua, permohonan gelar perkara khusus itu disampaikan oleh TPUA, di mana saya juga bukan klien mereka. Karena itu ketika saya sampaikan kepada Polda Metro Jaya, apakah saya perlu hadir? Saya goodwill. Kalau begitu, sekarang Ibu ini sudah salah masuk. Ini sekarang sudah sama dengan Pak Andi Azwan. Saya tanya. Colongan udah. Tadi saya bilang, Saya mendapatkan undangan. Saya mendapat undangan resmi. Ada apa dengan Dokter Tifa, teman-teman? Ada apa dengan dia? Dokter Tifa tidak setuju gelar perkara khusus yang diajukan Roy Suryo Khozinuddin dan TPUA. Ada apa dengan internal mereka, teman-teman? Kenapa semakin kacau saja? Semakin ngawur saja nih mereka, teman-teman. Yang awalnya mereka kelihatan begitu kompak, solid menyerang Bapak Jokowi. Tapi sepertinya sekarang mulai menyelamatkan diri masing-masing, nggak mementingkan yang lain. Itulah yang terjadi sekarang. Semua pada ketakutan, jeruji besi. Apalagi status mereka sekarang kan sudah jadi tersangka. Tinggal aba-aba saja kalau langsung ditahan, udah selesai nasib mereka. Saya tegaskan ya, tidak benar bahwa Bapak Joko Widodo itu melaporkan hanya peristiwa. Itu nggak benar tuh. Emang nggak bisa sih. Nah, jadi beliau dan tim pengacaranya melaporkan dengan 6 pasal itu. Yang lebih mengerikan daripada pasal untuk koruptor. Ada 32, 35, 28, 27, entah apalah kalau laporkan itu. Puasin dah. Pak Jokowi, terima kasih Pak Jokowi. Anda kelihatannya itu memang baik. Baik banget. Kan cara jalannya begitu. Ya, kelempit-lempit. Senyum. Dan perkataannya lembut. Ya. Tetapi begitu melaporkan. Isunya pun merakyat. Enggak. Rakyatnya. Wow. Sepertinya Rismon ini masih belum kapok ya teman-teman. Tetap saja mencemooh, menjelek-jelekan Bapak Jokowi. Dan di sini sangat kelihatan jelas. Mereka awalnya kan nantangin Bapak Jokowi untuk melaporkan mereka. Sekarang sudah dilaporkan malah playing victim. Dengan gerakan-gerakan seperti itu mencemooh Bapak Jokowi. Padahal Bapak Jokowi selama ini sangat sabar, cukup sabar, sangat teramat sabar banget menghadapi mereka. Tetapi mereka malah memanfaatkan kesabaran Bapak Jokowi itu dengan berbuat semena-mena semakin dalam. Ya wajar saja. Bapak Jokowi mengambil tindakan tegas dengan melaporkan mereka dengan pasal berlapis. Biar kapok semua. Ya enggak? Hukum itu tidak ada kewajiban ya seorang korban itu menunjukkan ijazahnya kepada para tersangka. Ya. Itu nggak ada. Nggak ada ya? Dalam hukum itu cukup ditunjukkan kepada penyidik, lalu disita oleh penyidik. Dan Betul. semua sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Mau apa lagi gitu? Nggak ada juga dalam hukum kalau Anda melaporkan fitnah, Anda tunjukkan kepada publik. Ini terbalik-balik antara persoalan sosiologis dan persoalan hukum. Kalau kita bicara hukum ya jelas semua kewajiban Pak Jokowi sebagai korban sudah dilakukan. Tapi bagaimana asas Jadi mau apa lagi gitu? asas ketidakadilan yang dirasakan oleh para tersangka? Ini kan nggak jelas yang disebut ketidakadilan seperti apa gitu. Bahwa sekarang perbuatan ini terbukti ada konsekuensi, yaitu hukum memang menerapkan seperti itu. Kalau tidak terbukti ya. Ini di sini pengacara Tompel cuma bisanya nyengir, kaku, menerima kenyataan ini teman-teman. Semua kewajiban Bapak Jokowi, barang bukti ijazahnya sudah diserahkan ke pihak penyidik toh.
dan disita, dan bahkan digelar perkara khusus yang dilakukan beberapa hari yang telah lewat itu telah ditunjukkan kepada kuasa hukum para tersangka dan kepada para tersangka. Semua langkah sudah terpenuhi di pihak Bapak Jokowi. Sekarang mengarahnya ke pihak Roy Suryo CS, bagaimana nasib mereka ke depan. Gimana teman-teman? Kalau menurut kalian ini, atas apa yang barusan saja kita bahas, kita tonton bersama ini, jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu teman-teman di kolom komentar yang telah tersedia di bawah ini.